Sebelum video kita mulai, buat kamu yang ngaku fans Liverpool sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Thank you guys. Inilah alasan mengapa Liverpool wajib mendatangkan Pedri untuk memenangi musim ini. Di bawah kepemimpinan pelatih Arne Slot, Liverpool sedang membangun era baru dengan gaya permainan yang dinamis dan agresif. Meski menunjukkan potensi besar di awal musim, performa The Reds masih memperlihatkan celah di lini tengah, terutama dalam hal kreativitas dan kontrol permainan. Di tengah situasi itu, nama Pedri muncul sebagai kandidat ideal untuk memperdalam skuad dan memperkuat peluang Liverpool merebut gelar musim ini. Musim 2024-2025 menjadi bukti konsistensi Pedri di Barcelona. Dalam 37 penampilan La Liga, gelandang berusia 22 tahun itu mencatat 4 gol dan 5 assist dengan tingkat keberhasilan operan mencapai lebih dari 90%. Di awal musim 2025-2026, ia sudah tampil 8 kali di Liga, menambah 1 gol dan 1 assist. Angka-angka tersebut menunjukkan peran pentingnya sebagai pengatur tempo sekaligus kreator peluang dari lini tengah. Lebih dari sekedar statistik ofensif, Pedri dikenal memiliki keseimbangan antara permainan menyerang dan bertahan. Data dari Footy-Stats mencatat bahwa ia termasuk dalam kategori gelandang muda dengan jumlah progressive passes tertinggi di La Liga musim lalu. Kemampuannya dalam mengalirkan bola ke area final third membuat Barcelona tetap dominan dalam penguasaan bola, sementara disiplin taktisnya membantu tim dalam fase transisi bertahan. Bagi Liverpool, karakteristik seperti itu adalah apa yang mereka butuhkan saat ini. Lini tengah yang diisi Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, dan Curtis Jones telah menunjukkan potensi besar, namun masih kesulitan menjaga ritme permainan ketika menghadapi lawan yang menumpuk pemain di pertahanan. Pedri bisa memberikan keseimbangan antara kreativitas dan stabilitas, sesuatu yang sangat krusial dalam sistem pressing intens ala Arne Slot. Selain itu, jadwal padat musim ini menjadi tantangan tersendiri bagi Liverpool yang berkompetisi di Premier League, Liga Champions, dan turnamen domestik. Slot memerlukan pemain yang mampu tampil konsisten tanpa kehilangan intensitas di berbagai ajang. Pedri dengan pengalaman bermain lebih dari 40 laga per musim di Barcelona dan tim nasional Spanyol memiliki ketahanan dan kedewasaan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Secara taktis, kehadiran Pedri akan memberi Slot fleksibilitas dalam formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ia dapat berperan sebagai advanced playmaker yang mendikte tempo atau menjadi bagian dari dua pivot ketika Liverpool perlu memperkuat kontrol di lini tengah. Kualitas passingnya memungkinkan Liverpool lebih efisien dalam menguasai bola dan mengalirkan serangan dari tengah ke depan, area yang kerap menjadi titik lemah dalam beberapa pertandingan terakhir. Meski demikian, transfer ini tentu tidak mudah. Barcelona dipastikan tidak akan melepas bintang mudanya dengan harga murah. Nilai pasar Pedri saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta euro dan faktor cedera yang sempat mengganggunya pada musim-musim sebelumnya juga perlu diperhatikan. Namun, jika Liverpool serius ingin membangun skuad juara jangka panjang, investasi besar untuk pemain sekelas Pedri bisa menjadi langkah yang tepat. Dengan kombinasi pengalaman, visi permainan, dan kemampuan dua arah, Pedri akan menjadi sosok yang mampu mengubah dinamika permainan Liverpool. Ia tidak hanya akan memperkuat lini tengah, tetapi juga meningkatkan kualitas keseluruhan tim dalam menghadapi persaingan ketat di Premier League dan Eropa. Pada akhirnya, jika Arne Slot benar-benar ingin membawa Liverpool kembali ke puncak kejayaan, mendatangkan Pedri bukan sekedar langkah strategis, melainkan sebuah keharusan. Wirtz hanya butuh waktu untuk bersinar di Liverpool. Direktur olahraga timnas Jerman, Rudi Voller, menilai Florian Wirtz hanya butuh waktu untuk bersinar bersama Liverpool meski belum menunjukkan performa terbaiknya. Wirtz didatangkan The Reds dari Bayer Leverkusen pada musim panas dengan harga fantastis 125 juta euro setelah mengalahkan Bayern Munich dalam perburuan tanda tangannya.
Namun, gelandang berusia 22 tahun itu belum mencatatkan gol maupun assist dalam 9 laga di semua kompetisi sejauh ini. Padahal, musim lalu ia menjadi motor utama Leverkusen dengan kontribusi luar biasa, mencetak 16 gol dan 15 assist sekaligus membantu timnya mendominasi Bundesliga. Kondisi tersebut membuat para pendukung timnas Jerman khawatir, mengingat Wirtz dianggap sebagai tulang punggung masa depan Der Panzer. Kritik pun muncul bahwa kepindahan ke Liverpool bukanlah pilihan tepat, karena adaptasi di Inggris dinilai lebih sulit dibanding jika ia memilih bergabung dengan Bayer. Meski begitu, Vollmer menegaskan bahwa adaptasi merupakan hal wajar bagi pemain muda yang baru pertama kali bermain di Premier League. Ia percaya Wirtz akan menemukan kembali performa terbaiknya begitu memahami sistem dan gaya bermain tim asuhan pelatih baru Liverpool. Vollmer mengaku telah menyaksikan langsung beberapa pertandingan Liverpool dan menilai Wirtz tetap menunjukkan etos kerja tinggi meski belum lepas dari tekanan. Ia berlari, melakukan sprint, bertahan, dan bekerja keras, tapi belum bermain bebas seperti di Leverkusen atau tim nasional, ujar Vollmer kepada Sky 90. Namun, itu normal. Ia hanya butuh waktu untuk berkembang. Menurutnya, Wirtz bukan pemain yang mudah menyerah ketika tidak mendapat banyak bola. Ia punya karakter hebat, selalu berjuang dari menit pertama hingga akhir, dan memiliki statistik lari luar biasa. Saya yakin ia akan membuktikan dirinya, tutup Vollmer optimistis. Alexander Isak belum maksimal. Liverpool harus tunggu 3-4 pekan lagi untuk lihat performa puncaknya. Performa Alexander Isak sejak bergabung dengan Liverpool masih belum maksimal. Striker asal Swedia itu tengah menjalani fase pemulihan setelah proses transfer panjang dari Newcastle United yang berlangsung hampir 2 bulan. Kondisi tersebut membuatnya absen sepanjang pramusim dan kehilangan ketajaman kompetitif penting sebelum musim dimulai. Akibatnya, Isak memulai musim tanpa persiapan ideal seperti rekan-rekannya. Meski tanda-tanda positif mulai terlihat melalui 1 gol dan 1 assist, termasuk kontribusinya dalam kemenangan atas Southampton. Manajer Arne Slot menerapkan pendekatan hati-hati dengan membatasi menit bermain Isak demi memastikan pemulihan fisik berlangsung optimal tanpa risiko cedera. Strategi rotasi antara starter dan pemain pengganti dinilai tepat agar sang striker dapat beradaptasi dengan ritme permainan Liverpool secara bertahap. Isak sendiri mengakui metode klub membantunya menemukan kebugaran dan rasa percaya diri setelah musim panas yang melelahkan. Jurnalis Daily Mail, Louis Steele, mengungkapkan bahwa kondisi prima Isak kemungkinan baru tercapai 3 hingga 4 pekan ke depan. Menurut laporan dari pihak Newcastle, proses pemulihan penuh diperkirakan memakan waktu hingga 3 bulan. Meski begitu, Steele menilai tanda-tanda kebangkitan sudah mulai terlihat. Asis indah dan gol melawan Southampton membuktikan potensi besarnya. Dengan sedikit kepercayaan diri, performanya akan meningkat, ujarnya. Pelatih timnas Swedia Jon Dahl Tomasson turut memuji manajemen kebugaran Liverpool terhadap Isak. Ia menyebut kondisi sang pemain kian membaik meski belum siap bermain penuh 90 menit. Di balik itu, transfer Isak dari Newcastle ke Liverpool berlangsung rumit. The Magpies enggan melepas pemain andalan yang baru membawa mereka menjuarai Carabao Cup. Terlebih, kontraknya masih berlaku hingga 2028. Proses negosiasi yang alot, keinginan Isak pindah karena janji yang tak ditepati, dan pencarian pengganti yang lambat membuat kesepakatan baru tercapai di hari terakhir bursa transfer. Kini, Liverpool berharap investasi besar itu segera terbayar ketika Isak kembali mencapai performa terbaiknya untuk menghadapi serangkaian laga berat melawan Manchester United, Eintracht Frankfurt, dan Real Madrid.
Mengapa Mohamed Salah kesulitan menemukan performa terbaiknya di Liverpool? Musim ini, Mohamed Salah mengalami penurunan performa mencolok dibandingkan musim luar biasa 2024-2025. Penyerang asal Mesir itu baru mencetak 2 gol dalam 7 laga Premier League dan belum mencetak gol dari open play sejak pekan pertama. Kekalahan 2-1 dari Chelsea menjadi gambaran frustrasi awal musim bagi Liverpool, di mana Salah tampak kehilangan sentuhan tajamnya di depan gawang. Gol-gol telat yang sempat menjadi ciri khas kemenangan Liverpool musim lalu kini tak lagi hadir, sementara peluang terbaik Salah sering gagal dimanfaatkan. Ekspektasi terhadap Salah meningkat setelah penandatanganan kontrak baru, namun statistik musim ini menunjukkan penurunan di hampir semua aspek ofensif. Rata-rata sentuhan di kotak penalti lawan turun drastis dari 9,6 menjadi hanya 5,5 per 90 menit. Dribbling yang dulu jadi senjata utama juga melemah, hanya 1,6 percobaan per 90 menit dengan tingkat keberhasilan 20%. Jauh dari 3,5 musim lalu. Produktivitas tembakan pun menurun dari rata-rata 2,6 tembakan per laga dengan XG 0,32, hampir separuh dari 0,63 musim lalu. Meski kontribusi kreatifnya masih terjaga, expected assist 0,23 dari 0,24, ancaman mencetak gol dari Salah jelas berkurang. Faktor terbesar yang mempengaruhi performa Salah adalah kepergian Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid. Selama 8 musim, kombinasi keduanya di sisi kanan menjadi salah satu paling produktif di Premier League. Musim lalu, Alexander-Arnold memberikan 147 line-breaking passes kepada Salah, jumlah tertinggi di Liga. Namun kini, penggantinya seperti Connor Bradley, Dominic Szoboszlai, dan Jeremy Frimpong belum mampu menyamai kreativitas dan akurasi umpan tersebut. Akibatnya, posisi Salah bergeser lebih lebar di sayap kanan, membuat pergerakannya mudah diprediksi lawan dan mengurangi efektivitasnya di area berbahaya. Selain faktor taktik, Liverpool juga menghadapi jadwal berat dengan 5 dari 7 lawan awal musim berada di 8 besar klasemen. Tekanan psikologis akibat kehilangan Diogo Jota pada musim panas turut mempengaruhi suasana tim. Meski demikian, Salah dikenal memiliki ketangguhan mental luar biasa. Ia pernah bangkit dari periode serupa dan menutup musim dengan 29 gol. Kini, Arne Slot dituntut menemukan cara terbaik untuk mengembalikan keterlibatan Salah dalam skema serangan. Menghidupkan kembali naluri gol sang bintang menjadi kunci bagi Liverpool untuk tetap bersaing memperebutkan gelar musim ini.